intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik berada di dalam sehat walafiat dan semangat untuk belajar pada siang kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita belajar tentang fiksi dan non-fiksi. Apakah adik-adik sudah tahu apa-apa sajakah itu fiksi? Apa-apa sajakah pengertian dari fiksi? Apa sajakah yang termasuk di dalam non-fiksi? Nah, untuk itu mari kita pelajari tentang fiksi dan non-fiksi. Fiksi merupakan karya sastra yang dibikin oleh pengarang dalam bentuk rekaan atau imajinasi sesuai pengarang tersebut. Karya sastra ini adalah tulisan yang dibikin atau dibuat oleh penulis sesuai dengan karangannya. Nah, apa-apa sajakah contoh-contoh dari fiksi ini? Yang pertama adalah contoh dari fiksi ini adalah tentang cerita-cerita anak, dongeng. Ada juga novel, ada juga cerita pendek, ada juga fabel atau komik yang tergolong di dalam buku fiksi. Nah, oleh karena itu, seseorang pengarang kalau seandainya dia mau membuat sebuah fiksi atau cerita, seorang pengarang itu harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Adapun unsur-unsur dalam pembuatan fiksi, pertama ada yang namanya tema atau judul dari fiksi tersebut. Yang kedua, ada yang namanya yaitu penokohan, yang mana penokohan tersebut ada di dalamnya protagonis, antagonis, dan yang ketiga adalah alur cerita. Dalam pembuatan fiksi ada alurnya. Terakhir adalah tokoh. Yang keempat adalah tokohnya. Yang kelima adalah amanat pandang si penulis. Yang terakhir adalah sudut pandang pengarang. Itulah yang dinamakan dengannya fiksi. Dan selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya non-fiksi. Apakah itu non-fiksi? Ya, itu mari kita belajar. Apakah itu non-fiksi? Buku non-fiksi ini adalah menyajikan kejadian yang real terjadi atau yang sebenar-benarnya terjadi, yang mana macam-macam dari buku fiksi, non-fiksi ini. Yang pertama adalah buku pelajaran, yang kedua adalah ensiklopedia, ada juga dokumenter, biografi atau laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertai termasuk jenis. Dan ini adalah macam-macam buku non-fiksi, yang mana buku non-fiksi ini merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan fakta. Informasinya disampaikan penulis dalam buku non-fiksi ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dari kehidupan nyata. Dengan demikian, informasi tersebut secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Jika penulis buku non-fiksi secara keilmuannya jika penulis buku non-fiksi ini menyampaikan informasi yang tidak sesuai, maka dia akan mempertanggungjawabkan bukunya. Nah, itu tadi pengertian dari fiksi dan non-fiksi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua, dan pembelajaran kita pada hari ini berfaedah bagi kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.